agendanya apa? Seperti yang dijadwalkan sebelumnya, Ketua Majelis memerintahkan kami untuk mengikuti perma, yaitu mengutamakan mediasi, sehingga hari ini agendanya cuma satu, yaitu ke hakim mediator atau mediator yang swasta. Ini mediator swasta dia tadi mencoba mendamaikan. Dia baca dulu gugatannya, apa aja yang kami minta, maksudnya klien saya minta dibacakan A, B, C, D, E, F, G ya. Tapi sebetulnya ya saya mau antara mau menangis sama mau tertawa, tapi ya begitulah adanya. Tadi deadlock hasilnya. Gagal berarti Mas? Gagal karena memang ada satu prinsip yang tidak bisa dilampaui oleh para pihak. Karena memang walaupun tadi hakim mediator mencoba ya menghimbau ya secara persuasi bahwa sebetulnya ini loh track record kalian berdua segala macam ya kan, cuman memang bersikeras pihak tergugat mendalilkan sangat tegas bahwa sebetulnya klien kami tidak punya hak selain mobil Mercy. Mungkin Sania sendiri gimana Bang pas tahu ini mediasi hari ini bisa bilang gagal seperti itu? Si Sanianya sangat kecewa, tapi ya sudah bisa prediksi sebelumnya, sudah bisa diperkirakan bahwa sebetulnya ya seperti yang beberapa tahun yang lalu kan waktu cerai juga nggak ketemu juga. Yang bahasanya tadi klien saya mengutip ini, dia seperti kaset rusak diulang kembali terus, dia pergi dari rumah lah apa ya. Saya pikir ada yang nggak move on di sini, tapi nggak apa-apa, namanya kita berkepala dingin ya kan. Intinya kita cuma mau minta haknya saja, karena ada yang didalilkan bahwa sebetulnya ketika harta bawaan yang kita somasi ke saudara tergugat itu tidak dibaca sama dia, karena 3 kali sudah kita somasi dia bilang tidak dibaca. Padahal dibalas itu somasinya, saya juga lucu. Kemudian bahwa sebelumnya mau dikembalikan harta bawaannya, tahu-tahu tiba-tiba listnya itu saya belum baca. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena yang paling penting di sini bisa dilihat ya namanya orang sudah menikah, nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena yang paling penting di sini bisa dilihat ya namanya orang sudah menikah ya, artinya ada yang namanya harta bersama. Dan kemudian yang dimintakan sebelumnya itu, sebelum gugatan Gonogini ini berjalan, itu ada namanya somasi soal harta bawaan. Harta bawaan itu bukan harta Gonogini, harta bawaan itu harta kasih penggugat, sehingga logikanya kalau nggak dikembalikan itu muncul pidana kan begitu. Nah, jadi saya pikir memang ini harus diberitahukan ke pihak tergugat bahwa sebetulnya bersikeras itu satu hal, tapi mematuhi hukum itu adalah yang harus diutamakan gitu. Karena logikanya nggak bisa dibiarkan kalau namanya ya berkeras diri tapi melanggar hukum-hukum yang ada. Jadi agak miris begitu. Selain mobil apa aja Mas? Cuman dia bilang saya hanya mau bagi Mercy, itu aja. Karena dia cerita nostalgia tadi kan, katanya ini dari apa kisah cinta apalah. Jadi saya agak kurang ngikutin, tapi intinya nostalgia. Tadi saya bilang nggak move on ya di situ itu. Jadi kayak klien saya kutip dari klien saya, ya itu kayak kaset rusak, ulang-ulang aja. Tadi sempat yang bersangkutan mengatakan bahwa soal pakaian juga. Oh ya kan kita soal pakaian. Menyinggung soal pakaian, namanya saya ngurusin pakaian dia atau segala macam. Oh gitu. Wah, kalau dia dulu suaminya, saya pikir saya tanggepin soal itu. Kalau dia ngurusin istrinya, saya juga bingung. Dia mau ngurusin anaknya gimana? Istrinya aja nggak diurus. Itu aja sih.
Jadi berarti ini harta yang bersama ini yang diminta hanya mobil nih, Bang? Bukan hanya mobil, kami minta ada listnya gugatannya. Iya. Yang dia akui hanya mobil Mercy saja. Karena mobil Mercy ini adalah hasil dari cinta apa segala macam tadi itu. Tapi katanya tadi dari pihak yang bersangkutan sudah ada tanda terimanya Sudah juga. sudah sempat memberikan. Oh ya, nah disinilah yang makanya kalau memang mau bersikeras, artinya tidak ada di dalam tanda terima itu menyebutkan item-item yang kami sebutkan. Oke, ada tanda terima nih. Ya seperti ini ada restoran nih, restoran Minang misalnya. Lah kita nyari ikan bandeng, ya kagak ada. Kan begitu logikanya. Kita minta sesuai dengan yang belum dikembalikan. Kalau udah dikembalikan, ya ngapain kita repot-repot? Karena kenapa di pembuktian masih mental kan? Dan tidak ada satupun kecuali Mercy itu yang pantas untuk diberikan atau dibagi ke pihak penggugat. Ya agak lucu juga ya kalau misalnya menafikan bahwa klien saya penggugat ini tidak bekerja. Seperti pemirsa di rumah juga mengetahui, mereka bersama-sama loh bekerjanya. Pekerja apa namanya seni kan di sinetron ya. Nah, jadi ketika tiba-tiba langsung ada yang bilang diklaim cuma sendiri ya mungkin ya biar menilai aja lah seperti apa orang itu yang mengutarakan hal tersebut. Saya agak nggak mau komentar lebih jauh karena takut dosa lah. Barang-barang apa aja bang yang ada di list? ditolak sama mereka gitu yang nggak Hampir semua kan cuma satu yang diminta diakuin. apa di rumah ada rumah mungkin atau Iya, bukan rumah ya. Kita gampangnya gini. Itu tanah memang miliknya tergugat. Sebagian bangunan memang miliknya tergugat. Nah, kita minta sebagian yang sama-sama dibangun bersama oleh penggugat. Get the idea ya. Jadi ketika mereka menikah, klien saya kutip tadi, itu rumah masih berpondasi dan dindingnya belum naik. Haknya dari penggugat, saya kira dia belajar agama kan. Saya pikir kurang elok, tapi nggak apa-apa. Itu kan namanya mulutmu haremomu. Artinya logikanya itu dipakai harus sesuai dengan agama. Saya agak lucu aja. Saya menyayangkan, tapi ya nothing personal. Ini hanya mengomentari soal pendidikan ke masyarakat supaya masyarakat tahu kalau namanya laki-laki itu tanggung jawabnya untuk menikahi wanita tuh selain menafkahi juga merawat. Jadi ketika berpisah itu harus dikasih hak-haknya. Jangan juga dia bilang ini keringat saya, dia nggak ada haknya. Ya iya emang laki-laki emang kerjanya melahirkan. Nanti dia melahirkan ibunya. Nah, tanggung jawab laki-laki menafkahi, merawat. Come on man, it's so funny. Mungkin dan juga yang bersangkutan sempat bilang harta tak berjalan sama berjalan tuh Bang. Wah, istilah baru lagi nih. Saya bilang ini sesuai dengan apa kitab hukum perdata, enggak, perdata. Jadi namanya harta tuh bergerak dan tidak bergerak. Kalau berjalan nggak berjalan itu ngeri itu bisa jalan nanti dia, kan gitu kan. Kalau yang nggak bergerak itu kayak ada suratnya, seperti surat kayak misalnya rumah atau kapal atau apa itu benda tidak bergerak. Oke? Tapi kalau benda bergerak seperti tas, mobil, perhiasan, uang, itu benda bergerak. Apa terus tanggapannya tadi? bang kondisi di ruang mediasi gimana bang antara Mbak Sani sama atau Arik ada mungkin adu argumen mereka berdua atau diam-diaman? Kalau adu argumen sih enggak, cuman klien saya mencoba menerangkan apa yang dimintanya dalam gugatan. Karena kan pihak mediator mencoba, oh ini loh yang diminta dari penggugat ABCDFG, tanggapannya gimana? Pihak tergugat, oh yang tadi saya bilang dia cuma mau ngasih Mercy aja, yang lainnya enggak, karena dia harta keringat sendiri gitu, itu bukan haknya dari penggugat. Nah penggugat bilang ya tadi klarifikasi, ya kan sama-sama kerja, ya kan walaupun melahirkan ya sama-sama dapatnya, kan begitu. Tapi ya artinya terlalu keras lah untuk didamaikan di mediasi. Jadi kemungkinan kita masuk pokok perkara, kemudian ya kita tinggal lihat bukti-buktinya bagaimana. Kalau untuk harta bawaan itu terpisah,
mungkin kami akan menempuh jalur kepolisian untuk hal ini kalau memang kita dikembalikan. Mungkin Bang, yang menjadi pertanyaan besar itu kan udah 3 tahun nih Bang bercerai. Kenapa baru sekarang harta gonogini ini diajukan? Ya, ini saya kutip dari saya juga. Sebetulnya dia udah pernah ngomong, dia berkali-kali dia mau gugat gonogini, cuman dia harus fokus dengan masing-masing permintaan dia, seperti cerai aja sampai dibanding loh, sampai dikasasi. Anda bisa bayangkan kalau orang mau cerai itu sampai kasasi, konyol juga ini, orang udah nggak mau kan gitu. Nah untuk anak juga sampai dikasasi, kan begitu. Artinya pemirsa bisa tahu sendiri lah, sebetulnya ini klien saya hanya perempuan yang lemah, ingin meminta haknya, yang sudah melahirkan anak-anaknya pun dirampas. Bukan dirampas sih, kan sama-sama, cuman karena pengadilan bilang, kalau saya bilang ini hukum Islam itu jelas dan terang benderang bahwa anak yang di bawah umur itu adalah hak asuhnya di ibu. Kalau nggak salah namanya mumayis ya, hadonah itu anak yang di bawah umur. Artinya nggak perlu diinterpretasi lagi, itu anak memang harus serahkan ke ibunya lah, kecuali ibunya pemadat, terus tukang main laki atau tukang apalah yang buruk. Tapi kan tidak, faktanya sampai sekarang untuk ketemu aja sama buah hatinya klien saya dipersulit banget, ya kan. Ini agak nggak logis kan gitu. Makanya yang tadi pertanyaannya kenapa gonogininya baru sekarang, ya karena memang fokusnya dia saat ini. Karena kan dari rekening-rekening yang ada, jadi kita nggak mengada-ada. Ada logikanya gini, ada rekening bersama, ya kan, itu dipakai untuk membangun atau dikeluarkan untuk membeli sesuatu yang notabene dinamain salah satu dari pasangan tersebut. Masa itu bukan harta bersama? Saya bingung, dia tanya sama orang hukum mana, kan begitu. Padahal diperolehnya dilunasinnya di masa periode mereka menikah. Kalau langkah selanjutnya berarti kalau misalkan kan sama-sama kegugat langsung ke jalur hukum atau gimana? Ini jalur hukum, artinya abis ini yang jelas kan ada koridornya, ada prosedurnya, yaitu habis ini paling pembacaan gugatan, kemudian balas-membalas ya, membalas jawaban, replik, duplik, bla 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 sampai pembuktian, kemudian kesimpulan, habis itu putusan. Nah, tapi saya yakin juga ini bakal sampai kasasi punya, karena cerainya aja sampai kasasi, itu aja. Jadi terus terang, mudah-mudahan dikasih hidayah supaya tidak berkepanjangan, karena cerita ini menjadi presiden buruk. Kalau misalnya orang menikah di Indonesia, ya seperti mencontoh perkara yang sebelumnya, yang soal hak asuh anak, supaya tidak berkepanjangan, karena cerita ini menjadi presiden buruk. Kalau misalnya orang menikah di Indonesia, ya seperti mencontoh perkara yang sebelumnya, yang soal hak asuh anak. Pernah dengar perkaranya Maya sama Ahmad Dhani kan? Kalau kayak begitu, itu kan ya, makanya saya coba menegur Komisi Perlindungan Anak dan Ibu lah. Masa begini? Saya juga minta istana dan seluruh aparat mengerti lah, nggak bisa dong namanya main merampas, walaupun ya kan kasarannya hak itu memang milik berdua. Tapi kan kalau namanya anak di bawah umur, supaya nggak terganggu kehidupannya, tumbuh kembangnya, kasih ibunya lah, kecuali ibunya masuk penjara, ya kan, ibunya pemadat. Ya kalau normal ya jangan dirampas. Indonesia ini kadang-kadang agak ya saya sayangkan lah begitu. Berarti anak sekarang lagi sama. Oh iya, sama Tarik. Dia dengan tetangga, wah anak sama saya. Ya kan. Padahal tadi hakim mediator tanya, oh itu buat hartanya buat anak-anaknya gini. Oh anak sama saya, oke. Angka sebuah mobil Mercy yang digugat, yang dipermasalahkan. Ini bukan hanya mobil, di seluruh harta itu kami minta tuh totalnya 3,3 sekian M bagi dua, di luar harta bawaan. Ya jadi cuma 1,5 miliar sebetulnya kalau yang harus dibagi, karena yang
kami mendalilkan dengan sesuai dengan data dan dasar hukum yang bisa dimintakan. Kan ada juga yang ngarang-ngarang, kebetulan nggak ada utang. Nah, harga satu unitnya sendiri berapa? Mercy. Mercy mesti ditaksir itu. Kami taksir sih cuman sekitar ya nggak lebih dari 400. Kami lihat di referensinya di itu. Tapi itu sebelum COVID ya. Mungkin ada depresiasi, kita nggak tahu, nanti biar dihitung resminya nanti kan pengadilan yang memutusin. Karena kan kita minta angka, bukan barangnya. Iya, benar. Kalau Mbak Sania sendiri terakhir ketemu anak kapan, Bang? Tanya sama orangnya, saya agak kurang ngikutin itu. Tapi udah lama, pas sebelum COVID kalau nggak salah. Karena kan dia nggak bisa nemuin cuma di sekolah. Nah, itu kalau saya belum konfirmasi, tapi kelihatannya begitu. Sidang